Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Triharti Ningsih, SPD MPD, dosen program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. NIDN saya 0009029305, NUPTK saya 3541771672230262. Kualifikasi pendidikan saya S2 Pendidikan Kimia. Bidang keahlian saya strategi pembelajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keahlian saya, yaitu strategi pembelajaran IPA, teori belajar, pembelajaran inovatif. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya ampu pada semester genap 2024-2025 yaitu pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif memiliki bobot 2 SKS dan ditempuh oleh mahasiswa semester 6. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang overview pembelajaran IPA, perbedaan pendekatan, model, metode, dan strategi pembelajaran, pendekatan SCL, STEM, model PBL, PJBL, dan Discovery Learning. Beberapa konsep ini nantinya akan dibuat modul ajar pada mata pelajaran atau bidang studi IPA, mengingat subjek dari mata kuliah ini adalah mahasiswa calon guru IPA. Selanjutnya, mata kuliah ini juga melakukan simulasi pembelajaran dari modul ajar yang dikembangkan. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini: 1. Mahasiswa mampu membedakan pendekatan, metode, model, dan strategi pembelajaran. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan SCL sebagai inovasi pembelajaran. 3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pendekatan STEM sebagai inovasi pembelajaran. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan model PBL sebagai inovasi pembelajaran melalui pembuatan modul ajar. 5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan model PJBL sebagai inovasi pembelajaran melalui pembuatan modul ajar. 6. Mahasiswa mampu mengaplikasikan model Discovery Learning sebagai inovasi pembelajaran melalui pembuatan modul ajar. 7. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pendekatan dan model pembelajaran inovatif melalui simulasi pembelajaran. Sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu full tatap muka dan pendekatan yang digunakan adalah student center learning. Mata kuliah ini diterapkan dengan berbagai model, yaitu cooperative learning, tipe gallery work, dan two-stay, PBL, dan team-based project. Team-based project ini ada pada salah satu IKU universitas yang berfokus pada kelas kolaboratif dan partisipatif, yaitu berkaitan dengan pembelajaran inovatif. Referensi yang digunakan yaitu Darmawan tahun 2011 dengan judul Inovasi Pendidikan dari Bandung. Saya juga mengembangkan LKM untuk panduan aktivitas mahasiswa. Penilaian mata kuliah pembelajaran inovatif, 50% proyek atau karya dari observasi, kemudian rubrik penilaian karya dengan indikator relevansi, kebermanfaatan, dan kreativitas. 20% tes dengan keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah. 15% penugasan dan 15% aktivitas melalui self-assessment dan peer assessment. Gambaran proses perkuliahan mata kuliah pembelajaran inovatif selanjutnya akan ditampilkan pada cuplikan video berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sudah makan siang? Sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. PJ-nya siapa? Anggi. Mbak Anggi, silakan dipimpin berdoa. Baik Ibu, sebelum memulai mata kuliah pembelajaran inovatif, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anggi. Hari ini ada yang tidak hadir, kelas 6A. Ada, Ibu. Yang hadir siapa? Vivi, Ibu. Vivi nomor 20. Vivi kemana? Ada acara keluarga, Ibu. Selain itu ada lagi Hajra Tanto. Hajra Tanto kemana? Sakit. Ada lagi yang tidak hadir? Ada.
pembelajaran atau metode pembelajaran. Ada berapa yang sudah Anda pelajari? Ada 4 ya. Nah, pada hari ini Anda akan menyusun keempat strategi pembelajaran itu. Kemudian modul ajar. Masih ingat modul ajar itu isinya apa saja? Coba salah satu angkat tangan. Ya, Mbak. Ada bekal dan depan itu ada catatan pembelajaran itu, terus semangat bermakna. Habis itu ada APP juga ibu, terus habis itu ada materinya itu apa, dan di kegiatan intinya itu ada membuka, di kegiatan inti ada menuntut juga. Oke. Sudah? Masih ingat ya semuanya? Masih. Isi dari modul ajar. Hari ini kita akan berlatih. Saya sampaikan dulu untuk kemampuan yang Anda capai ketika selesai belajar menyusun modul ajar. Yang diharapkan adalah mahasiswa mampu merencanakan dan menyusun rencana pembelajaran sebagai inovasi dalam pembelajaran. Jadi coba merancang modul ajar yang inovatif atau yang kreatif. Tentunya konteksnya adalah mata pelajaran IPA. Kemudian kajian materinya hari ini adalah praktik menyusun rencana pembelajaran dengan atau sebagai inovasi dalam pembelajaran. Anda nggak perlu khawatir ya, ini menyusunnya secara berkelompok, bukan individu. Kita belajarnya kelompok dulu. Tentunya dengan model yang sudah kita bahas pada pekan lalu. Sekarang coba Anda amati dulu video berikut ini. Video yang kedua. Cukup? Ada yang bisa berkomentar? Coba angkat tangan. Dari dua video ini, apa yang Anda tangkap? Ya, Mbak. Jadi yang pertama tadi kelihatan anak-anak yang udah ngantuk. Jadi yang kedua itu mungkin emang lagi ngerjain tugas, tapi ada anak cewek juga yang konsentrasinya malah kecil, di mana dia malah membuat gerakan TikTok dan lain sebagainya. Ya. Jadi konsentrasinya pecah ya, nggak fokus. Ada yang mau menambahkan? Sebelah kiri? Atau sepakat? Sepakat. Oke. Sekarang amati lagi video yang ketiga.
ada nggak siswa masuk? Nggak Nggak ada. Ada nggak siswa yang nggak fokus atau bikin gerakan-gerakan TikTok? Nggak ada. Semuanya sibuk apa? Sibuk praktikum atau sibuk membuat media. Jadi itulah pentingnya Anda sebagai calon guru menyusun modul ajar yang inovatif atau yang kreatif. Bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang Anda perlu tahu manfaat dari Anda belajar menyusun modul ajar. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi pedagogik. Ini kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi nanti pedagogisnya semakin terasah sehingga Anda menjadi guru yang berkualitas. Kemudian yang kedua, penguatan kemampuan merancang pembelajaran. Jadi mulai dari semester 6 sudah berlatih menyusun modul ajar. Nanti ketika lulus jadi guru sudah siap punya bekal modul ajar yang bagus, tentunya sesuai dengan kurikulum. Masalah nanti kurikulumnya mau ganti atau tidak, tapi Anda sudah kreatif menyusun kegiatan. Kemudian yang ketiga, menyiapkan diri menjadi guru yang mandiri. Mandiri itu artinya Anda nggak perlu mengajar patokannya adalah buku paket. Jadi saya punya jalan sendiri nih, punya strategi. Mau saya ajak praktikum atau saya ajak nonton video, Anda mandiri. Membuat pembelajaran IPA jadi tidak menyeramkan, tapi IPA itu menyenangkan. Itu. Kemudian yang keempat, peningkatan kolaborasi dan kreativitas. Boleh nggak belajar itu tidak hanya dari buku paket atau LKS? Boleh, jadi kreatif. Anda nggak harus belajar di kelas ya. Silakan keluar, kita observasi, itu boleh. Itu namanya adalah meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Gitu. Kalau dulu mungkin kita belajarnya individu, satu-satu mengerjakan soal sendiri-sendiri. Kalau sekarang berkelompok aja, praktikum yuk. Itu adalah meningkatkan kolaborasi dan kreativitas. Yang kelima, pemahaman kurikulum yang lebih mendalam. Sebelum menyusun modul ajar, Anda harus sudah tahu isi kurikulum SMP kelas 7 itu apa saja. Kelas 8, kelas 9 ditelaah dulu. Jadi itu meningkatkan pemahaman Anda terhadap kurikulum yang sekarang diterapkan di SMP. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan refleksi diri sebagai calon pendidik. Sudah nyusun modul, coba nih diterapkan di kelas A. Kira-kira gimana ya hasilnya? Siswanya makin pintar ternyata. Oh, berarti strategi yang dipilih adalah bagus, tepat pada materi yang diajarkan. Jadi itu melatih kreativitas calon guru, gitu ya. Kemudian saya ingatkan lagi komponen modul ajar. Ada bagian A, namanya informasi umum. Isinya adalah identitas. Ini jangan dilupakan ya. Seringkali ada yang melewatkan identitasnya. Ini modul belajarnya SMP mana atau penyusunnya siapa, itu dilupakan. Padahal ini penting. Apalagi lupa menuliskan materi. Ini fatal. Modul belajarnya materi apa? Materinya nggak ada, kelas berapa? Ini penting. Kemudian yang kedua, ada kompetensi awal. Itu harus Anda tuliskan. Kemudian ada target peserta didik. Ini minggu lalu sudah saya sampaikan. Nanti tinggal buka lagi catatannya, tinggal mengulas, nyalin gitu ya untuk menyusun modul ajar. Ada juga profil pelajar Pancasila. Yang kelima, sarana prasarana. Nanti silakan dituliskan yang lengkap. Kalau misalnya menggunakan video dari YouTube channelnya siapa atau dari TikTok misalnya, video TikToknya siapa. Atau malah bagus jika Anda punya channel YouTube sendiri. Isinya adalah materi IPA gitu ya. Silakan digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian model pembelajaran inovatif yang minggu lalu sudah kita pelajari, nanti dituliskan. Ada juga metode pembelajaran. Ada diskusi, presentasi, nanti juga ada pembukaan. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen inti. Inti ini adalah rohnya dari belajar di kelas.
dan ada materi ajar. Jadi materi ada berapa kali pertemuan Anda tuliskan di sana. Misalnya 3 pertemuan cukup, gitu ya. Tuliskan pertemuan 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Kemudian juga uraian kegiatannya. Nah, ini yang paling penting ya. Mohon disusun dengan realistis, dengan bagus. Kira-kira apa tahapan yang harus dilakukan pada tahap pembukaan. Dan alokasi waktunya jangan lupa. Pembukaan mau berapa lama? Mau 10 menit atau 15 menit? Itu tergantung Anda mengemasnya bagaimana. Dan kegiatan inti ini harus sesuai dengan sintaknya model yang Anda pilih, gitu ya. Misalnya model learning cycle, sintaknya beda dengan model PBL, dengan model discovery, itu beda. Jadi tidak identik seperti ini. Ini sintaknya kelihatan. Nanti Anda juga cari ya, buka lagi sintaknya model pembelajaran inovatif. Terakhir ada penutup. Penutup ini silakan dituliskan juga alokasi waktunya. Untuk penutup tuh kira-kira butuh berapa menit sih? 5 menit cukup nggak? Atau 10 menit? Nanti silakan dirancang. Sekarang sesi kerja kelompok. Apakah sudah dibentuk kelompok? Sudah. Duduk dengan kelompoknya atau belum? Sudah. Kalau sudah menentukan ketua kelompoknya? Sudah. Masing-masing ketua kelompok maju ngambil kartu soal. Ini adalah topik yang harus Anda diskusikan. Oke, silakan berdiskusi. Semua masing-masing dapat model pembelajaran inovatif. Silakan disusun, bangkunya boleh diatur senyaman mungkin. Sintaks ketika ada sendiri pembentukan kelompok yang ada itu bisa dilakukan estimasi dan meminta siswa untuk mengerjakan sebuah akademik dan tidak kemudian kita setiap kelompok memberikan apresiasi kelompok yang bekerja dengan benar menunjuk siswa untuk menghubungkan Indonesia dengan dunia lainnya dan empat peserta ini setelah siswa presentasikan pada kelas bersama
kelompok kecil nanti itu masuk ke dalam masalah pendidikan nanti dikasih satu kasus gitu ya yang nanti bakalan diselidiki sama kelompok masing-masing itu. Nah setelah udah melakukan pembimbingan dan penyelidikan itu kita akan lanjutkan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Silakan karyanya dicabut, diambil kembali ke mejanya masing-masing. Baik, Ibu. Sudah? Sudah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan perkuliahan kita hari ini? Coba angkat tangan. 1. Hari ini kita sudah belajar apa? Iya, Mbak? Jadi hari ini kita telah mempelajari beberapa strategi pembelajaran yang inovatif dan tentunya strategi ini berguna untuk kita kedepannya belajar dulu agar pembelajaran kita pada saat itu pasti tidak bosan. Oke, terima kasih Mbak Sinta ya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan sebelah sini? Kesimpulan ya Mbak? Mbak Ami? Tadi sempat ke kelompok lain kan Ibu. Jadi bisa dilihat bahwasanya emang setiap model itu beda sintasnya, jadi itu untuk alokasi waktunya juga perlu diatur biar pembelajarannya itu bisa nyampe ke anaknya itu nyaman dan juga materinya juga bisa nyampe dengan baik. Oke, terima kasih Mbak Ami. Kira-kira gimana nanti teman-teman kalau mengimplementasikan ke sekolah atau ke SMP bisa nggak? Bisa. Semuanya sudah belajar strategi pembelajaran inovatif, sudah belajar nyusun modul. Nanti silakan dipraktekkan atau diimplementasikan ke sekolah. Sekarang saya minta HP-nya dikeluarkan, kita isi refleksi. Silakan di-scan dulu barcode-nya. Nanti dijawab pertanyaannya ya, ini bukan proses. Sudah masuk? Udah dipahami yang lain? Baru satu? Ayo, menyenangkan. Masih seru. Makin semangat. Oke. Tidak bosan, seru kok. Ya. Oke, masih nanti. Semuanya sudah ngisi ya? Terima kasih. Sekarang sebelum saya tutup, Anda saya berikan tugas untuk minggu depan. Tetap tugasnya adalah membuat modul ajar, tapi harus diintegrasikan dengan kearifan lokal. Nah, tugasnya ini berkelompok. Kelompoknya tetap ya. Silakan digali kearifan lokal dari daerah Anda masing-masing. Kira-kira apa yang bisa dimasukkan ke pembelajaran IPA? Contoh, misalnya dari daerah mana? Lamongan ya. Lamongan itu ada wisata apa? Coba digali pantainya itu bisa nggak dikaitkan dengan ekologi atau dengan ekosistem atau dengan materi IPA yang lain. Modelnya silakan saya bebaskan Anda menggunakan model apapun, tapi harus dengan muatan kearifan